Sakit kritis selalu menjadi salah satu hal yang paling menggelisahkan bagi banyak orang ketika berhadapan dengan yang namanya ketidakpastian. Banyak yang mengatakan bahwa penyakit kritis bisa menjadi salah satu biaya yang paling besar. Namun, apa saja yang termasuk yang namanya penyakit kritis? Dan di hari ini, saya akan coba membagikan apa itu asuransi penyakit kritis dan bagaimana kita cara memilihnya. Yang tergolong yang namanya penyakit kritis sebenarnya tergantung sekali dengan perusahaan asuransinya. Namun pada umumnya penyakit kritis bisa dikategorikan dengan penyakit yang menahun. Artinya penyakit yang tidak bisa selesai dalam beberapa minggu atau beberapa bulan. Biasanya jangka waktunya cukup lama. Yang namanya penyakit kritis tentunya kalau misalnya kita berbicara dari sudut pandang perusahaan asuransi agak berbeda-beda. Ada yang menganggap penyakit A adalah penyakit yang kritis, ada yang menganggap bukan penyakit kritis. Dan penyakit kritis sendiri ada dibagi menjadi beberapa fase. Ada yang menggolongkan dari fase yang rendah ataupun tidak terlalu berat alias ringan, hingga yang sangat berat ataupun sampai hingga komplikasi. Sedangkan asuransi penyakit kritis ataupun santunan akibat penyakit kritis adalah santunan asuransi yang diberikan kepada si tertanggung apabila tertanggung mengidap yang namanya penyakit kritis. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, penyakit kritis sendiri kategorinya ini banyak sekali. Jadi ini sangat tergantung dengan perusahaannya. Namun pada umumnya, yang namanya penyakit kritis akan ditanggung apabila penyakit kritis ini sudah tergolong parah, sesuai dengan namanya kritis. Jadi kalau misalnya kanker harus sampai dengan stadium 3, kalau misalnya stroke harus tidak bisa melakukan beberapa kegiatan sehari-hari sekaligus, sehingga ini menyebabkan stroke ringan tidak akan mendapatkan cover ataupun perlindungan. Artinya, apabila kita ingin mengklaim ataupun mengambil manfaat dari santunan akibat penyakit kritis ini, haruslah hingga kondisi yang sudah parah. Dan ini menjadi masalah sangat besar. Karena banyak orang mengatakan bahwa penyakit kritis ketika baru awal terkena akan lebih cepat sembuh apabila langsung diobati. Artinya harus dideteksi sedini mungkin dan harus dirawat sedini mungkin pula. Artinya pada satu posisi apabila kita mengidap penyakit kritis hingga kondisi yang sangat parah, biasanya ini agak susah sembuh. Maka akan lebih baik kalau kita melakukan yang namanya check up rutin. Lalu sebelum kita berbicara soal bagaimana memilih yang namanya asuransi sakit kritis, maka saya akan memberikan beberapa bagian dari asuransi penyakit kritis. Yang mana ini tentunya tidak disediakan oleh semua perusahaan. Namun saat ini umumnya banyak perusahaan asuransi sudah menawarkan berbagai jenis dari asuransi sakit kritis ini. Asuransi sakit kritis dibagi menjadi 3 jenis. Jenis yang pertama adalah jenis yang paling klasik, yaitu asuransi sakit kritis biasa, yang mana santunannya biasanya akan dibayarkan seperti yang sudah saya sebutkan tadi ketika penyakit kritisnya mencapai kondisi parah. Jadi kalau misalnya stroke sudah tidak bisa melakukan beberapa kegiatan sehari-hari, kalau misalnya kanker sudah mencapai stadium 3 dan sebagainya. Dan kondisi dari asuransi penyakit kritis yang tradisional ini bisa dibilang agak sedikit telat apabila kita hendak menggunakannya untuk perawatan penyakit kritis. Dikarenakan masalah ini, banyak perusahaan asuransi mulai berinovasi. Mereka mulai menciptakan beberapa jenis ataupun kombinasi dari asuransi penyakit kritis, yang tentunya premi yang dibayarkan cenderung akan berbeda pula. Kita lanjutkan yang nomor 2, yaitu Severity Critical Illness, yang mana asuransi penyakit kritis yang jenis ini biasanya akan memberikan perlindungan sesuai dengan tingkat keparahan dari penyakit kritisnya. Biasanya asuransi penyakit kritis jenis ini akan melindungi sejak dini. Jadi ketika kita terkena penyakit kritis yang ringan, biasanya kita sudah bisa mengambil manfaat asuransinya. Namun setiap perusahaan asuransi punya kebijakan yang berbeda dan angka yang bisa diklaim juga berbeda-beda. Biasanya di antara 20 hingga 50% dari total uang pertanggungan. Jenis yang kedua ini, kelebihannya ada, yaitu yang tadi bisa diklaim sesuai dengan tingkat keparahannya. Kelemahannya juga ada sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita sudah klaim ketika kondisinya ringan dan ternyata nih kondisinya menjadi parah, maka ketika kita klaim pada kondisi yang parah, yang kita dapatkan tidak 100% lagi, melainkan biasanya 100% dikurangi yang tadi yang sudah pernah kita klaim. Namun ada kelebihan yang lainnya, yaitu ketika kondisinya terjadi komplikasi, maka kita bisa klaim lebih banyak lagi, yaitu biasanya 100%
dari uang pertanggungannya. Jadi maksudnya seperti apa? Jadi selain uang pertanggungan jiwa yang sudah kita miliki, kita memiliki pertanggungan lain yang berbentuk khusus untuk penyakit kritisnya, yang mana ini bisa diatur sesuai dengan permintaan kita. Lantas yang tadi 100% akibat komplikasi, yaitu 100% dari uang pertanggungan penyakit kritis ini. Yang ketiga adalah multiple critical illness, yang mana ini adalah asuransi penyakit kritis yang membolehkan kita untuk melakukan klaim lebih dari satu kali. Namun tentunya syarat dan ketentuan berlaku. Biasanya perusahaan asuransi mengelompokkan beberapa jenis penyakit sesuai dengan yang mereka perkirakan. Kemudian yang bisa kita lakukan adalah kita klaim berbeda kategori. Jadi kalau misalnya terjadi penyakit di satu kategori, kita hanya bisa klaim satu kali. Kalau terjadinya di berbagai penyakit yang berbeda kategori, maka kita bisa klaim berulang kali. Namun perlu diingat, hampir seluruh perusahaan asuransi yang namanya critical illness ataupun asuransi penyakit kritis biasanya klaimnya cuma satu kali. Jadi yang tadi yang paling tradisional, kalau misal terkena sekali, ya sudah sekali klaim selesai. Kalau yang kedua yang severity tadi, maka kita bisa klaim sesuai dengan tahapan. Kalau yang ketiga, kita bisa klaim sesuai dengan kategorinya. Pertanyaannya adalah, mana yang paling bagus? Sebenarnya sih masing-masing ada plus ada minusnya. Kalau menurut saya nih yang masih muda, menurut saya membeli severity critical illness atau yang nomor 2 tadi, yang mana kita bisa klaim secara bertahap sesuai dengan tingkat keparahannya, akan lebih cocok dengan kita. Karena anak muda sekarang kan cenderung lebih sadar akan kesehatan. Mungkin setiap tahun Sobat Pintar juga ngecek kesehatan kan. Kalau Sobat Pintar ada ngecek, tolong dong kasih di komentar biasanya ngeceknya di mana. Jadi teman-teman di daerah lain ataupun di Jakarta ataupun di kota-kota lainnya bisa dapat informasi tersebut. Kalau bisa, kasih juga harganya. Setelah tadi kita sudah bahas mengenai jenis-jenis dari asuransi penyakit kritis, pertanyaan berikutnya adalah cocoknya beli berapa banyak? Kalau bercerita berapa banyak, sangat tergantung dengan personalnya. Namun kalau menurut saya, kita bisa coba cek yang namanya daftar perkiraan perawatan biaya penyakit kritis, yang mana kemarin saya sudah cek itu biayanya antara 100 hingga 1,2 miliar per tahunnya. Jadi biayanya bisa dibilang cukup besar. Namun kalau menurut saya, begitu kalau misalnya kita hendak membeli asuransi penyakit kritis, sesuaikan dengan kantong kita dulu. Jadi kalau misalnya kita sanggup di saat itu untuk menambah asuransi penyakit kritis, silakan ditambah. Namun menurut saya jangan tambah terlalu banyak juga, karena nantinya juga agak kurang berguna, kurang bermanfaat. Jadi tambah sesuai dengan kebutuhan. Cara tahu kebutuhannya gimana? Coba cek keluarga kita yang sudah lebih senior, lihat apa saja penyakit-penyakit yang pernah mereka idap. Karena bisa saja penyakit yang diidap itu adalah penyakit menurun. Dan kalau misalnya kita sudah tahu, paling tidak kita bisa prediksi berapa banyak yang harus kita beli. Tentunya ini tidak bisa memberikan kita kepastian bahwa saudara kita yang terkena kanker, pasti kita akan kena kanker. Nggak bisa seperti itu. Namun tentunya akan cenderung lebih beresiko, namun belum tentu terkena. Jadi tips saya ketika ingin membeli asuransi penyakit kritis hanyalah 2. Yang pertama adalah cek sanak saudara kita, ada yang terkena penyakit tertentu yang termasuk yang namanya penyakit kritis. Kalau misalnya ada, coba cek dulu biayanya berapaan, ambil uang pertanggungan sebanyak itu. Yang kedua adalah setelah kita tahu hal tersebut, cek kembali apakah kita beresiko terkena penyakit itu. Kalau misalnya tidak beresiko, coba cek apakah ada kebiasaan kita yang bisa saja memicu penyakit kritis lainnya. Misalnya nih, suka makan makanan yang kurang sehat, suka makan gorengan. Nah, itu kan bisa memicu penyakit kritis lainnya. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting adalah cek kantong kembali. Jadi kalau misalnya kita hendak membeli, dan kalau misalnya kita sanggup, silakan beli sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang di saat itu kita belum sanggup, yang bisa kita lakukan adalah kita tabung dan kemudian kita beli nantinya ketika kita sanggup. Ingat, asuransi ini adalah komitmen seumur hidup, sehingga ketika kita memutuskan untuk membeli, kita harus ingat kita akan membayarnya seumur hidup. Sehingga jangan sampai kita beli sampai mungkin 3-5 tahun lalu kita putus. Kan sayang yang sudah kita bayarkan. Jadi semoga episode mengenai asuransi penyakit kritis ini bisa memberikan sedikit pencerahan dan sedikit informasi kepada Sobat Pintar. Dan apabila Sobat Pintar sudah memiliki asuransi penyakit kritis, tulis dong di kolom komentar, mana tahu nih bisa berbagi-bagi sama yang lain dan bisa jadi referensi buat Sobat Pintar yang lain. Tolong dong kasih like, komen, dan subscribe dulu. Terima kasih and have a great day. Bye-bye.